Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andika dari kelas TI 24A2 dengan NIM 3124101182. Ingin mempresentasikan hasil program yang saya buat untuk melengkapi nilai UAS saya dari mata kuliah Bahasa Pemrograman. Saya membuat program data mahasiswa yang bisa kita lihat. Dari yang pertama itu ada kelas student data. Fungsi kelasnya itu adalah digunakan untuk mempresentasikan data satu mahasiswa atau bisa lebih. Lalu fungsinya itu kayak digunakan untuk mempresentasikan data mahasiswa dengan informasi detail mahasiswa dan nilai akademiknya. Nah, di bagian 1 sampai 9 ini. Nah, jadi kelas struktur data digunakan untuk mempresentasikan data mahasiswa dalam program kelas ini memiliki 6 atribut, yaitu nama, NIM, prodi, kelas, nilai tugas, dan nilai UTS. Dan nilai-nilai yang diinisialisasikan melalui metode init. Setiap atribut menyimpan informasi penting tentang mahasiswa seperti identitas dan nilai akademiknya. Objek dari kelas ini berfungsi sebagai entitas individu untuk setiap mahasiswa yang diolah dan ditampilkan dalam program. Kita bisa lihat dari nomor 1 sampai nomor 9, yaitu student data atau kelas untuk menyimpan data mahasiswa. Nah, yang kedua, ada yang namanya kelas student view atau menampilkan data mahasiswa. Nah, jadi di sini kayak kita menampilkan data mahasiswa yaitu dengan nama, NIM, prodi, kelas, nilai tugas, dan nilai UTS. Bagian ini. Jadi fungsinya itu kayak yang seperti saya bilang tadi, menampilkan data mahasiswa dalam format tabel. Nah, jadi tabelnya ini dibuat dari garis pemisah yaitu kayak header dan footer. Dan kelas student view ini bertanggung jawab untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel yang rapi dan terstruktur. Metode display student digunakan untuk mencetak daftar mahasiswa dengan format kolom yang diratakan menggunakan f-string untuk menjaga estetika karena metode ini bersifat start method. Penggunaannya tidak memerlukan instalisasi kelas. Cukup dengan dipanggil langsung kelas ini, memastikan bahwa data mahasiswa tersimpan dapat dilihat pengguna dan dengan cara yang mudah dibaca. Nah, kita bisa lihat kayak NIM, nama, prodi, kelas, tugas dan nilai UTS ini tersusun dengan rapih dengan menggunakan metode display student yang membuatnya mudah untuk dipahami dan mudah dilihat untuk kita semua. Bisa lihat. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu kelas student processing. Apa sih kelas student processing ini? Jadi, kelas student processing ini adalah menangani proses penambahan data mahasiswa ke dalam daftar. Kayak atribut student adalah list yang menyimpan objek-objek mahasiswa. Metode add student atau menambahkan mahasiswa meminta pengguna untuk memasukkan data melalui input keyboard dengan validasi untuk memastikan data tidak kosong dan nilainya berada dalam rentan 0 sampai 100. Jika validasinya gagal atau kesalahan akan ditangkap oleh program dan pesan yang ditampilkan itu secara itu relevan. Nah, jadi setelah validasi dari kelas student processing ini selesai, data mahasiswa baru akan ditambahkan ke list student yang nantinya akan ditampilkan oleh student view. Nah, ini memproses data yang dari atas ini untuk menampilkan data di bagian ini. Oke, lanjut yang keempat. Yang keempat itu ada namanya add student self. Jadi kayak menambahkan nilai-nilai mahasiswa kayak datanya.
Ini program utamanya yang saya buat. Nah, tujuan dari program ini itu untuk menyediakan menu untuk pengguna. Jadi, kita harus masukkan nama, masukkan NIM kita, masukkan prodi, kelas, dan nilai tugas dan nilai UTS. Nah, jadi programnya itu kayak kita langsung mau menuju ke titik mulainya ya, program utamanya. Jadi ini tuh kayak pusat kontrol programnya memberikan antarmuka menu kepada pengguna. Memiliki tiga opsi ya, yaitu menambahkan data, menampilkan data, dan keluar dari program ini. Nah, pilihannya bisa diambil melalui input data dan validasi untuk memastikan hanya angka yang diterima dengan menggunakan loop while true. Program tetap berjalan sehingga pengguna memilih untuk keluar. Program utama memanfaatkan kelas student process untuk menambahkan data dan student view untuk menampilkan data. Nah, kita bisa balik lagi ke sini. Nah, ini student process-nya yaitu untuk memanfaatkan kelasnya. Jadi, dia bakal menyalin ke sini dan selanjutnya untuk menambahkan data itu. Nah, ini student view. Maaf. Jadi kayak student view itu untuk menampilkan datanya dan student process itu untuk menambahkan datanya. Jadi datanya itu bakal diinput ke add student atau menambahkan mahasiswa. Nah, lanjut ke yang kelima, yaitu ada main program, yaitu memulai program. Nah, main program ini kita kayak udah input semua data yang kita punya, dia bakal diinputkan ke program main ini. Nanti program itu akan dijalankan sesuai dengan apa yang telah dieksekusi tadi. Nah, kayak blok ini itu memastikan program itu dijalankan jika file dieksekusi secara langsung bukan diimpor sebagai model ke program lain. Jadi ketika file dijalankan, fungsi main akan dipanggil, memulai program dan menampilkan menu utama. Nah, pendekatan ini juga menjaga modularitas program, memungkinkan kalau digunakan ulang atau diuji dalam konteks lain tanpa memicu eksekusi langsung. Nah, jadi semua program yang kita buat dari awal, dari kelas student data, student view, terus student process, di-add lagi ke add student, terus kita add lagi ke yang kelima yaitu main program atau memulai program. Kita lihat sekarang. Nah, ini itu ada program data mahasiswa, yaitu tambah data mahasiswa, tampilkan data mahasiswa, atau keluar. Nah, kita pilih menu pertama yaitu tambah data mahasiswa dengan nama Wahyu Andika. Dengan NIM. Spam prodi. Informatika. Hasilkan kelas T. Enter, masuk nilai tugas 86. Misal saya ambil 86 nilai tugas saya dan nilai UTS 87. Oke, data mahasiswa telah ditambahkan. Nah, jadi data mahasiswa yang kita add tadi itu sudah berhasil ditambahkan ya. Nah, ini kan kita menambahkan yang dari program 4 tadi yang add student. Nah, kita memasukkan nama, masukkan NIM, prodi, masukkan kelas, terus nilai tugas dan nilai UTS. Kita sekarang bisa tampilkan data mahasiswa. Oke, data mahasiswa. Nice. Oke, maaf agak lag. Oke, mungkin ini ya. Jadi, nah, ini masuk ke tampilan data mahasiswanya. Setelah kita pilih menu 1 yaitu menambah data mahasiswa dengan nama Wahyu Andika dengan NIM 312410182.
dengan prodi Teknik Informatika kelas TI 24A2 dengan nilai tugas 86 dan nilai UTS 87 dan data mahasiswa berhasil ditambahkan. Nah, sekarang ini data mahasiswanya benar dalam bentuk tabel seperti yang kita buat tadi, yaitu class student view. Nah, ini ada prodinya Teknik Informatika kelas TI 24A2, nilai tugas 86, nilai UTS 87. Maaf agak lag ya laptop saya, jadi kurang ini. Nah, kita pilih menu keluar. Nah, pilih keluar dari program. Nah, jadi program telah selesai dibuat. Jadi program ini ada untuk menampilkan data mahasiswa tanpa harus menambahkannya lagi di ini. Jadi kita tinggal add mahasiswanya dengan NIM-nya serta prodinya dan nilai-nilainya. Kita bisa menampilkan datanya dalam bentuk tabel seperti ini. Dan tabelnya ini itu rata ya, rata kanan kirinya ada, terus ke atas bawahnya rapi. Mungkin ini laptop saya emang lagi lag jadi kayak gini tampilannya, maaf. Oke, baik, mungkin segitu saja penyampaian tugas ujian akhir semester saya. Saya berharap dengan tugas ini selesai, saya bisa mendapat nilai yang bagus dan lulus dalam mata kuliah ini. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah omongan. Dan jika ada yang kurang jelas, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.